Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi presensi per mata pelajaran untuk siswa. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalian saat ini bekerja di sekolah dan juga kalian membutuhkan aplikasi ini. Mari kita sama-sama lihat untuk demonstrasi dari aplikasi tersebut. Oke, yang pertama di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat akunnya dan juga di sini kita bisa sama-sama klik tombol login. Setelah itu nanti kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan presensi. Nah, jadi teman-teman di sini untuk dashboardnya kita bisa sama-sama lihat. Yang pertama ada menu beranda, yang kedua ada menu lihat pelanggaran siswa, yang ketiga ada lihat jenis pelanggaran, kemudian yang keempat ada buat akun orang tua, dan yang kelima di sini ada menu absensi siswa. Nah, pada menu portal ini, di sini ada 5 menu ya teman-teman. Kita bisa sama-sama lihat untuk lihat pelanggaran siswa. Nah, di bagian menu lihat pelanggaran siswa ini nanti kita bisa melihat siapa saja yang melakukan pelanggaran siswa. Kemudian juga siapa saja yang total poinnya sudah sampai 100. Nah, ini bisa kita sama-sama lihat dengan cara kita klik tombol detail aja. Jadi kalau misalnya di detail akan muncul seperti ini, nama siswa, kemudian nama orang tuanya, kelasnya, kemudian jenis pelanggarannya dan juga tanggal pelanggarannya, kemudian ada poinnya. Kemudian juga kita bisa sama-sama lihat untuk total poin pelanggaran siswa, poin maksimalnya ada di sini semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalnya bagaimana caranya untuk menambahkan pelanggaran siswa, kita cukup klik tambah pelanggaran siswa, kemudian kita pilih siswa, kemudian kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih guru yang melaporkan, kemudian kita pilih pelanggaran misalnya bermain judi online, kemudian tanggalnya misalnya hari ini, kita klik simpan. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya, dan nanti akan ada keterangan data berhasil disimpan. Kemudian kita bisa lihat Sukirman, Zainuri. Nah, ini untuk tanggalnya nanti akan saya sort by tanggal ya teman-teman, jadi tanggal terbaru akan muncul pada bagian ini. Kemudian kalau misalnya kita pengen mencari, kita copy aja nama siswanya, kemudian kita Ctrl V, kemudian kita langsung klik tombol cari. Kita tunggu, nanti akan muncul nih pada bagian sini ya, Sukirman ya teman-teman. Jadi dia akan muncul di sini. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melakukan input jenis pelanggaran. Nah, jenis pelanggaran ini sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing ya, kebutuhan sekolah masing-masing. Kita bisa klik tambah data, misalnya jenis pelanggarannya adalah jalan keluar kelas tanpa izin guru. Nah, ini juga masukkan aja poinnya misalnya 10, kita klik simpan. Kemudian nanti akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya kita bisa edit ya. Kalau misalnya kita kurang yakin dengan pelanggarannya, kita bisa edit aja di sini. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa membuatkan akun untuk orang tua ataupun wali murid. Jadi fungsi dari akun orang tua ini adalah kalau misalnya nih kita sebagai orang tua pengen memonitoring perilaku dari siswa kita. Nah, kita bisa langsung saja menggunakan akun orang tua ini. Nah, caranya gimana? Nanti kita bisa masuk aja kepada bagian akun dari orang tua. Nah, di sini saya coba demonstrasikan juga akun orang tua. Kemudian nanti dia akan muncul kepada bagian sini ya, teman-teman. Oke, ini berarti orang tua ya. Bukan akun orang tua, tapi orang tua. Oke, sepertinya kita harus logout dulu ya teman-teman. Jadi biar kita masuk kepada bagian akun orang tua. Akun orang tua. Oke. Nah, nanti dia langsung masuk. Misalnya namanya Pak Ijo. Kita klik login. Kita tunggu dan nanti kita lihat pelanggaran siswanya ya teman-teman. Jadi di sini anaknya, oh ternyata anaknya ini udah melakukan 45 poin pelanggaran nih. Apa aja yang dilakukannya, dia bisa melihat orang tuanya misalnya pacaran, kemudian membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, si orang tua ini bisa langsung menegur anaknya sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk demonstrasinya. Kita masuk ke absensi siswa. Nah,
Yang pertama, di menu absensi siswa ini ada tahun pelajaran, mata pelajaran, pembelajaran, dan juga tambah pertemuan. Kita masuk ke tahun pelajaran dulu. Nah, kita tunggu. Oke, ini kita masuk ke akun kesiswaan. Ini kesiswaan@gmail.com, login. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke tahun pelajaran. Di tahun pelajaran ini kita bisa inputkan sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya tahun 2023, kemudian semesternya misalnya ganjil, misalnya 2024, 2025 ya. Nah, kemudian ganjil, pilih kelasnya misalnya 10 IPA. Kita inputkan aja. Oke, kalau misalnya udah, nanti dia langsung otomatis ya teman-teman, data berhasil disimpan. Nah, fungsi dari tahun pelajaran ini adalah untuk menghubungkan relasi dengan tabel absensi siswa kita. Kemudian kita klik mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini kita bisa tambahkan aja, misalnya mata pelajarannya yaitu biologi. Kemudian singkatannya BLG misalnya ya. BLG, biologi. Nah, langsung nanti akan muncul data berhasil disimpan juga. Ya, kalau misalnya pengen ngecek, cek aja tadi. Oh iya, di sini ada biologi. Nah, ini biologi ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita pengen edit aja nggak apa-apa. Itu pada bagian edit ini akan muncul singkatan mapel dan juga nama mapelnya. Kemudian selanjutnya di pembelajaran. Nah, pembelajaran ini fungsinya adalah untuk melakukan ya input pembelajaran kita. Misalnya nih pembelajarannya tadi biologi, mapelnya kita input aja. Pilih gurunya misalnya Zainuri, silahkan pilih. Misalnya tahun pelajarannya 2024 tadi mana? 24, 25. Kita klik simpan ya teman-teman. Maka nanti akan muncul nih data berhasil disimpan. Kita cari aja biologi. Ini saya sort berdasarkan itu ya, tanggal terakhir itu. Nah, biologi. Kemudian juga ini semesternya ganjil. Kemudian selanjutnya kita input pertemuan. Nah, di tambah pertemuan ini kita cari nih mata pelajaran biologi kita, kemudian kita klik tombol detail. Setelah itu kita bisa langsung tambah pertemuan. Kalau misalnya belum ada pertemuan, ada di sini nama guru, kelas, tanggal mengajar, pertemuan, waktu mulai, waktu selesai, dan aksi ya teman-teman. Kita klik tambah pertemuan, misalnya nama pelajarannya biologi, pertemuan pertama. Kemudian juga tanggalnya misalnya tanggal 31, jam mulainya misalnya jam 7 lebih lewat jam 7.00, kemudian jam selesainya jam 8.00 juga. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Kita tunggu dan nanti dia akan muncul ya. Zainuri, kelas, kemudian tanggalnya, pertemuan pertama, waktu mulai, waktu selesai. Kemudian kita klik absensi siswa, tapi kalau misalnya kita pengen edit, kita edit aja nih. Misalnya pertemuannya pertemuan kedua, kita bisa edit aja. Nah, kalau misalnya kita pengen melakukan absensi siswa, kita klik absen siswa. Ya teman-teman, kita tunggu sejenak ya, ini proses loading. Oke, nah di sini teman-teman sudah sama-sama kita lihat untuk tampilannya ya, untuk nama siswanya sesuai dengan kelasnya. Ini Surti, kelasnya kelas berapa, kemudian setnya kelasnya kelas berapa. Ini kita bisa ubah hadir, kalau misalnya sakit ya kita ganti sakit, kemudian misalnya kalau kita izin, kalau alpa ya alpa kayak gitu, kemudian kalau misalnya terlambat ya terlambat. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan ya teman-teman. Maka otomatis nanti dia akan muncul data presensi berhasil disimpan ya. Nah, data pertemuan berhasil disimpan. Kemudian kalau misalnya kita pengen melakukan presensi lagi, dia bakal tertolak ya teman-teman, karena kita sudah melakukan presensi. Maaf, sudah dilakukan presensi pada pertemuan ini, silahkan cek pada menu cetak pertemuan. Nah, kita bisa klik cetak per pertemuan. Jadi kita lihat untuk per pertemuan pada tanggal ini, yaitu jam 7, jam selesainya, kelasnya, kemudian guru pengampunya, dan juga tahun pelajarannya. Dan ini ada keterangan hadir, sakit, izin alpa, hadir terlambat ya. Rekapitulasinya bisa kita cek nih. Nah, kemudian ini untuk tanda tangan gurunya dan juga kepala sekolahnya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita pengen cek untuk seluruh pertemuan, kita bisa cetak aja, klik detail, nama pelajarannya, kemudian cetak rekapitulasi ya. Nah, nanti semua rekapitulasi bakal muncul di sini nih. Nah, ini tanggal 31. Kemudian nanti akan muncul pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya.
Jadi semua pertemuan ada di sini. Oke, itu teman-teman demonstrasi aplikasi presensi dan juga pelanggaran siswa yang bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian membutuhkan sistem informasi secara digital untuk presensi siswanya. Dan ini tidak boros itu ya hosting ya teman-teman, karena penyimpanannya melalui teks ya. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan aplikasi presensi yang menggunakan foto selfie, kalian juga bisa langsung kustomisasi dan bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. See you, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.